pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. First record of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well. Sampai pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun studio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General... Barusan saya mendengar berita dari radio yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan kepada Jepang. Setelah para golongan muda mengadakan rapat, keesokan harinya pada 15 Agustus 1945 di sore hari, para pemuda memutuskan mengunjungi kediaman Soekarno. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan, beralun-alun. Ya silakan. Kita diperlakukan seperti anak kecil, soalnya kita tidak tahu kapan waktu yang tepat. Mereka muda, penuh semangat, tapi belum matang. Revolusi bukan hanya berteriak merdeka.
Permisi, Bung. Ya, silahkan. Maaf, Bung, tetapi para pemuda tidak ingin kemerdekaan ini dicuri oleh Jepang. Kalian jangan terlalu percaya oleh janji kosong. Kita harus proklamasikan sekarang, Bung. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalian ingin kemerdekaan? Baiklah. Tapi jangan sampai darah rakyat yang menjadi harga bayarnya. Setelah itu, para pemuda berunding bagaimana cara mengamankan Soekarno dan Hatta agar tak terpengaruh oleh Jepang. Hasilnya, mereka memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dan pada 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi, para golongan muda berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga keduanya setuju, dan Soekarno meminta istrinya Fatmawati untuk menjahit bendera Sang Merah Putih. Fatma, kau sedang menjahit bendera ya? Aku akan pulang membawa tanah air yang merdeka. Benar. Kemudian pukul 4:30, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo dan dibawa ke rumah Laksamana Tadasi Meda untuk merumuskan proklamasi. Silakan duduk. Ya. Rumah ini akan jadi saksi. Jepang tidak boleh ikut campur di dalamnya. Ini perjuangan kalian. Terima kasih, Maeda-san. Sejarah akan mencatat keberanianmu. Bung Karno, ini bendera yang akan berkibar pertama kalinya. Walaupun jahitannya belum sempurna, tapi ini penuh dengan doa. Cukup, Fatma. Merah putih ini sempurna di hati rakyat. Silakan dulu. Baik. Saya ubah sedikit ya, Bung. Kata-katanya harus jelas dan kuat. Semoga kalimat ini akan dihafal oleh generasi yang mendatang. Kita tidak sedang menulis sejarah, kita sedang menciptakannya. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, proklamasi dibacakan oleh Soekarno di rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.